Berkata Sahibul Burdah Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, beliau mengatakan apa? Dhalamtu sunnata man ahyad dhalama ila anishtakat qadamahu dhurra min warami. Aku telah mendolimi sunnahnya Nabi Muhammad. Ini beliau dengan tawaduknya mengatakan, saya dolim kepada diri saya tidak mengerjakan sunnah Nabi Muhammad. Apa sunnah Nabi Muhammad? Yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad itu salat. Dalam hadis Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikanlah kesenanganku itu di dalam salat. Dikit-dikit salat itu Nabi Muhammad. Beda sama kita. Kita salat dikit. Kalau Nabi Muhammad senang salat, sedih salat, kena musibah salat. Dikit-dikit salat kalau Nabi Muhammad. Kalau kita salat dikit. Seandainya kata bisa dikosor itu zuhur, tiap hari insya Allah orang semuanya menggosor. Hanya saja bagi musafir yang jauh baru bisa menggosor. Itu kita. Saking pentingnya kata Imam Busiri, dhalamtu sunnata man ahya dhalama ila. Aku jarang salat sunnah. Padahal Nabi Muhammad anishtakat qadamahu dhurra min warami. Kakinya Nabi itu sampai bengkak. Dalam riwayat dikatakan Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cukup sudah, jangan sholat banyak-banyak. Jangan banyak-banyak engkau sholat. Bukankah Allah telah ampunkan dosamu yang lalu dan akan datang? Seumpama Nabi punya dosa sudah diampunkan oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kalau apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Afala akuna abdan syakura? Nggak boleh tak saya bersyukur? Nggak boleh tak saya terima kasih sama Allah atas semua nikmat yang Allah kasih? Jadi bentuk syukur ya Nabi Muhammad lewat sholat. Nah ini sekarang lucu. Ada orang sudah hatam katanya, kalau tingkat begini nggak perlu sholat. La ilaha illallah. Dari mana dia belajar? Enggak, biar itu masih di kulit. Kami sudah di daging. Dari mana dia belajar? Kami ngebaca semua sejarah Nabi Muhammad. Itu sampai bengkak, pecah-pecah kaki Nabi Muhammad, nggak pernah ninggalkan sholat sedikit pun. Bahkan orang yang paling romantis kepada istrinya seperti Nabi Muhammad, itu kata Sayyidatina Aisyah, kami di rumah itu selalu bermesra-mesraan, bermain-main sama Nabi Muhammad. Tapi indama sami'al adzan, kalau Nabi dengar adzan, ka'annahu lam ya'rifuni wa ana lam a'rifuhu. Seakan-akan Nabi itu nggak kenal saya nggak kenal Nabi. Segera sholat. Wah, itu Nabi Muhammad. Orang yang paling romantis, orang yang paling ganteng, orang yang paling lembut, orang yang nggak pernah marah, orang yang selalu ngasih udzur buat siapapun. Bahkan orang-orang kafir di Gunung Uhud, saat mereka habis menghajar kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, doakan mereka hancur, minta sama Allah mereka hancur. Nabi ngangkat tangan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku, mereka nggak tahu siapa saya. Ya Allah, kasih mereka hidayah, mereka nggak tahu siapa saya, ya Allah. Nggak pernah meninggalkan sholat sekalipun. Jadi bohong kalau ada seorang suami atau istri yang ngebiarkan pasangannya sholat subuh ketinggalan. Itu Pak, Bu, perhatikan mulai malam ini pasangannya. Kalau subuh nanti sampean nggak dibangunin, positif, dia nggak pengen sama sampean di surga. Positif. Ibu kalau nggak dibangunkan, kecuali udzur ya perempuan, nggak dibangunkan sama suami, dek, subuh dek, saya yakin suaminya nggak pengen ngeliat ibu di surga. Kenapa? Nakwib, tiap hari marah-marah, nggak apa-apa dia di neraka. Si istri juga begitu Pak. Kalau istri nggak ngebangunin bapak nih pagi subuh, Pak subuh, saya yakin dia ngincar Habib Ali atau Habib Hamid atau Habib Mahmud atau yang lain. Saya mau jadi istri beliau nanti di surga katanya. Nggak pengen jadi istri kamu lagi. Hendak saya sama kamu. Kalau tanda sayang dibangunkan, diingatkan, sayang subuh. Sayang jangan lupa kita ada kewajiban. Jadi jangan sampai kita ngeliat keluarga kita jauh dari Allah. Wah, malam ini luar biasa. Ilmunya dapat, peringatannya dapat, dan surganya pun insya Allah dapat. Kata Nabi SAW, ghanimatu majlis dzikri al-jannah. Harta hadiah majlis zikir itu, kata Nabi SAW, disiapkan Allah surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga, ahli sholat, ahli yang cinta sama Nabi Muhammad,
Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang beradab kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh dalam rahmat cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.